Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita bab terakhir, yaitu bab denah dan skala. Ya. Di sini Ibu akan mengajarkan mengenai latihan-latihan soal yang ada di buku di halaman 106. Ya, kita mulai ya. Ya. Nomor 1, nyatakan jumlah gambar yang berwarna hitam terhadap jumlah gambar yang berwarna putih dengan mengisi titik-titik yang diberikan. Ya, kalau di buku ini tidak berwarna hitam tapi berwarna biru. Nah, untuk nomor 1A, kita baca yang berwarna biru itu adalah satu bagian dari 4 ya. Dari 4 kotak, jadi 1 dari 4 ditulis 1 berbanding 4 ya. Untuk nomor 2 ya, kita lihat di gambar bahwa yang berwarna biru ada 3 bagian ya, 3 dari ya, 3 dari 8 ya. Ya, ditulis menjadi 3.28. Bacanya 3 berbanding 8. Ya. Selanjutnya nomor 2, tuliskan perbandingan yang paling sederhana dari 9 banding 21. Nah, di sini kita tentukan bahwa pembaginya adalah 9 dan 21 sama-sama kita bagi 3 bisa ya. Nah, kita tulis seperti ini. Ya. Kita akan mendapatkan perbandingan yang paling sederhana. 9 bagi 3 hasilnya 3 berbanding 7 ya. Seperti itu. Kemudian 3/21. Ini juga sama-sama dibagi 3. Ya, jadi 1 berbanding 7. Nomor 4, 4 banding 20 ya. Ini sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4/4 berbanding 20/4. 4 bagi 4, 1 berbanding 5 ya. Nah, sekarang yang D adalah 15/25. Ini bisa sama-sama dibagi 5. Jadi 15/5, 25/5, 15 bagi 5, 3 berbanding 5. Nah, bagaimana dengan 4 banding 7? Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, jadi tidak perlu kita bagi lagi. Cukup kita tulis 4 berbanding 7. Demikian juga dengan 3 berbanding 7 adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi cukup kita tulis 3 berbanding 7. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, nyatakan perbandingan pecahan berikut di dalam perbandingan paling sederhana ya. 3/8 adalah bentuk yang paling sederhana sehingga hanya ditulis 3 berbanding 8 ya. Kalau ini 6 berbanding 8, itu kita bisa sama-sama membagi dengan angka 2 ya. Jadi 6 bagi 2, 8 dibagi 2, 6 bagi 2 hasilnya 3 berbanding 4 ya. Nah, 4/32 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 4 ya. Ya, menjadi 4 bagi 4, 1, 32 dibagi 4 adalah 8. Ya, sekarang nomor D, 10/125. Ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. 10 bagi 5, 125 dibagi 5 ya. 10 bagi 5 adalah 2, 125 dibagi 5 adalah 25 ya. Nah, nomor 4 ya, jumlah kelereng merah ada 49 butir dan kelereng putih ada 21 butir ya. Tentukan pecahan dengan tentukan perbandingan kelereng merah dan kelereng putih ya. 49 dan 21 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 7 ya. 49/7, 21/7
Hasilnya 7 berbanding 3. Ya, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 5, banyak siswa kelas 2 dan kelas 3 mempunyai perbandingan 5 berbanding 7. Jadi kelas 2-nya 5, siswa kelas 3-nya ada 7 ya perbandingannya. Jumlah siswa di kedua kelas tersebut ada 72 anak ya. Tentukan banyak siswa masing-masing kelas ya. Karena di sini ada jumlah siswa ya, maka kita harus mencari jumlah perbandingan terlebih dahulu. Ya, jumlah perbandingan. Kita jumlahkan perbandingan ini, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya kita mencari jumlah siswa kelas 2 ya. Jumlah siswa kelas 2 ya, perbandingannya adalah 5 berbanding dengan 12 ya. 5 per 12 dikali jumlah kedua siswa 72. Nah, 12 dengan 72 sama-sama bisa dibagi 12. 12 bagi 12 1, 76 dibagi 12 hasilnya 6 ya. Kita kalikan 5 kali 6 adalah 30 ya, siswa. Terakhir, jumlah siswa kelas 3. Perbandingannya adalah 7 per jumlah perbandingan ya. 7 per 12 dikali jumlah kedua siswa. Ya, sama-sama dibagi 12. 7 kali 6 adalah 42. Sehingga kita jumlahkan hasilnya akan menjadi 72 anak ya. Ya, lanjut nomor 6. Tabungan Pak Anton Rp325.000. Mula-mula diambilnya 3/5-nya. Kemudian diambil lagi 1/5 dari sisanya. Berapa rupiah sisa tabungan Pak Anton? Ya. Kita langsung jawab nomor 6. Ya. Mula-mula diambil 3/5 dari tabungan ya, berarti 3/5 kali tabungannya 325.000 ya. Nah, 325 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 325 dibagi 5 ya, kita bagi 5, 6 ya. 6 kali 5 30, sisanya 2. 2 tidak bisa bagi 5, turun angka 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 kali 5 25, sisanya 0 ya, berarti ini 65 ya. Tinggal kita mencari 3 dikali 65.000 ya. Cara cepatnya, nolnya kita tulis dulu, ada 3 di belakang ya, titik. 3 kali 6 5, 3 kali 5 15, simpan 1. 3 kali 6 18 tambah 1, 195.000,00 ya, penulisan uang seperti ini. Kemudian diambil lagi 1/5 dari sisanya. Jadi sisa uang dulu yang kita hitung ya. Sisa uangnya ya, kita kurangkan 325.000 dikurang ini, yang diambil yang pertama adalah 195.000 sama dengan ya 000 dikurangkan ya. Kemudian satuannya 5 kurang 50, 2 dikurang 9, 2 ini menjadi 12, ini diambil 1 menjadi angka 2 ya. 12 dikurang 9 itu 3,
2 kurang 1, 1. 130.000,00. Nah, terakhir yang ditanya, berapa rupiah sisa tabungan Pak Anton? Ya. Oh, tadi belum ya, diambil 1/5 dari sisanya, belum ya. Diambil 1/5 dari sisanya, dari 130.000. Ya. Kita tulis dulu, nolnya ada 3. Kemudian 130 dibagi 5. Ya, ini 2, 10, sisanya 3. 3 tidak bisa bagi 5, turun angka 0. 30 bagi 5, 6 ya. 6 kali 5, 30. Jadi di sini 26.000 ya. 1 kali 26 adalah 26.000,00. Kemudian sisa tabungan Pak Anton ya. Inilah dia sisanya. Sisa tabungan Pak Anton sama dengan 26.000,00 ya. Baik. Sekarang nomor 7. Ya, kita baca soalnya. Gaji Pak Dona dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu Pak Dona memperoleh gaji sebesar Rp950.000. Sebanyak 3/5 bagian digunakan untuk keperluan rumah tangga. Sisanya untuk biaya sekolah anak-anak dan ditabung. Berapakah biaya untuk sekolah dan uang yang ditabung? Ya. Yang 7, ya, kita 570.000 adalah untuk keperluan rumah tangga Pak Dona ya. Nah, setelah diambil untuk keperluan rumah tangga, sisanya untuk biaya sekolah dan anak-anak, sekolah anak-anak dan ditabung ya. Sisa uang untuk biaya sekolah anak-anak dan ditabung ya, kita kurangkan saja ya, gajinya tadi adalah 950.000 dikurang keperluan rumah tangga 570.000 ya. Sama dengan ya 000 kita tulis di belakang ya. 10 dikurang 0, 0 kurang 0, kemudian 5 dikurang 7 ya. 5 ini adalah 15, diambil 1 dari angka 9. 15 dikurang 7 hasilnya 8. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Ya, inilah ya 380.000 ya, yang tersisa dari gajinya Pak Dona. Ya. Kita lanjut nomor 8. Nah, umur Iwan sama dengan 2/3 kali umur Budi. Jika umur Budi 18 tahun, berapakah umur Iwan? Ya, kita jawab. Umur Iwan 2/3 kali, kita kali umur Budi ya.
Ya, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 adalah 6. 2 kali 6 sama dengan 12 tahun. Ya. Nomor 9. Jumlah ternak Bu Eni adalah sepertiga dari jumlah ternak Bu Entin. Ya. Ternak Bu Eni. Ya. Baik, kita mulai kembali. Di sini nomor 9, ternak Bu Eni jumlahnya sepertiga kali jumlah ternak Bu Entin. Jika ternak Bu Entin 27 ekor, berapakah jumlah ternak Bu Eni? Ya, sesuai dengan permintaan soalnya adalah sepertiga kali jumlah ternak Bu Entin adalah 27 ya. Sama-sama dibagi 3, 27 bagi 3 9. 1 kali 9 9 ekor ya. Oke. Sekarang lanjut nomor 10. Perbandingan umur Andi dan Heni adalah 5:3. Berarti umur Andi 5, umur Heni 3. Jika umur Andi 10 tahun, tentukan umur Heni. Ya. Nomor 10. Perbandingan umur Andi dan Heni. 5:3 ya. Jika umur Andi 10 tahun, tentukan umur Heni ya. Umur Heni. Ya, perbandingannya adalah 3, Heni itu 3 per Andi ya. Heni per Andi 3/5 dikali 10 ya, sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. 3 kali 2 adalah 6 tahun ya. Mudah bukan? Jadi tidak usah dicari jumlah perbandingan karena tidak ada yang dijumlahkan di sini ya. Jadi langsung saja dibandingkan antara umur Andi dan Heni gitu. Nomor 11. Banyak siswa perempuan di kelas 5 adalah 15 anak, sedangkan 25 anak lainnya adalah siswa laki-laki. Berapakah perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki dalam kelas itu? Kita tulis saja anak perempuan banding anak laki-laki sama dengan 15/25 ya. Nah, perbandingannya adalah kita bikin menjadi bentuk yang paling sederhana ya. 15/25. Caranya 15 ini sama-sama dibagi 5 ya. Per 5 banding 25/5 sama dengan 3/5 ya. Hanya ditanya perbandingannya anak perempuan dan anak laki-laki. Nomor 12. Pada hari Minggu, sebanyak 35 siswa kelas 5 mengikuti lomba jalan sehat. 10 anak memakai baju putih, sedangkan lainnya memakai baju merah. Ya, berapakah perbandingan yang berbaju putih dengan semua peserta lomba? Ya, jumlah siswa kita singkat saja. Ada 35 anak. Ya. Perbandingan baju putih dengan baju merah sama dengan 10 berbanding, tentu sisanya ya, kalau tidak diketahui baju merahnya, tentu 35 dikurang 10 hasilnya 25 ya. Ini yang berbaju merah. Yang ditanya perbandingan siswa
berbaju putih, ya, siswa berbaju putih dengan semua peserta. Nah, tentunya yang baju putih tadi 10 banding semua peserta 35. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya. Sama dengan 2 berbanding 7. Ya, ini yang diminta. Kemudian nomor 13, 14, dan 15 ya. 13 lebih dahulu. Uang Eni 35. Nah, ini harus butuh perhatian ya, supaya mengerti mengenai soal seperti ini. Uang Eni sama dengan 3/5 uang Siska. Nah, uang Siska, jadi kita tulis di sini ya, uang Siska, uang Siska. Oke, berbanding mana tadi? Uang Siska sama dengan 3/4 uang Tony. Jadi ada tingkat 3 ya perbandingannya. Uang Eni, uang Siska, lalu uang Tony. Selisih uang Eni dan Tony sama dengan 24.200 rupiah. Berapakah banyak uang mereka masing-masing? Yang ditanya itu ya. Berapakah jumlah uang mereka masing-masing? Ya, berarti kita akan mencari uang Eni, mencari uang Siska, lalu mencari uang Tony. Ya. Ya, semua ini uang Eni, uang Siska, ya, uang ini dengan uang Siska ini tadi, ini kita kalikan dengan 3 ya. Kenapa dikali 3? Oh, ini yang sampai sini ya, uang 3. Ibu tulis aja deh di bawah biar lebih jelas ya. Biar lebih mengerti. Jawab ya. Uang Eni berbanding uang Siska sama dengan 3 berbanding 5. Ya, ini kita harus kalikan dengan 3 ya, masing-masing perbandingan ini dikali dengan 3. Kenapa? Supaya nanti menghasilkan bilangan yang sama ya. Yang ketiga, uang Siska berbanding uang Tony sama dengan 5, ibu tulisnya di sini, berbanding 4. Sejajarkan ya, Siska dengan Siska. Nah, kemudian ini dikalikan dengan 5 ya. Jadi perbandingannya 3 kali 3 itu 9. Ini uangnya Eni berbanding uangnya Siska. 5 kali 3 15 ya. Oh, ini tadi 3 banding 4 ya, bukan 5 ya. 3 banding 4, salah ibu.
3:4. Jadi semuanya dibikin menjadi hasilnya sama ya. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15 ya. Ini pun kalau dikalikan 3 kali 5 juga tetap 15. Kemudian 4 kali 5 adalah 20. Ya, begitu. Ya. Karena di sini 5 tentu kali 3, 3 juga tentu dikali dengan 5. Jadi fokusnya adalah ke Siska ya, karena 3 banding 3 dibanding 4. Jadi ke sini kita lebih ke sini fokusnya ya. Kenapa harus dikali dengan 3 dan ini kenapa harus dikali dengan 5? Supaya menghasilkan nilai yang sama yaitu 15 hanya untuk Siska ya. Ya, pertama adalah selisih perbandingan uang Eni dan Tony. Sama dengan ya, uang Eni tadi 9 ya. Uangnya Tony perbandingannya adalah 20. Jadi 20 dikurang 9 sama dengan 11. Ini adalah selisih perbandingan. Jadi dari sini kita bisa hitung uang Eni. Sama dengan 9 per ini ya, 11. 9 per 11 dikali uangnya mereka, selisih uang Eni dan Tony ya. Ini kan berbicara tentang Eni dan Tony ya. Jadi dikali 24.200 sama dengan, ini bisa sama-sama dibagi 11. 11 bagi 11 1. 242 dibagi 11 adalah 22 ya. 9 kali 2200 ya. Sama dengan, kita hitung dulu nolnya ada 2. Nah, 9 kali 22, 2 kali 9 18, simpan 1, 29 18 tambah 1 19. Jadi ya, setelah uang Eni kita mencari uang Siska. Nah, uang Siska tadi perbandingannya adalah 15 ya. Berbanding tadi adalah ini sisanya tadi ya, isi perbandingan Eni dan Tony ini. Jadi 15 per 11 dikali uangnya tadi selisih Eni dan Tony 24.200. Ini dapat 1, ini dapat 22 ya. Dikalikan, kita tulis dulu angka nolnya adalah 2. Tinggal kita hitung 15 dikali 22 ya. 2 kali 5 10, 1, 1 kali 2 tambah 1, 3, 2 kali 5 10, 1, 2 kali 1 2 tambah 3 ya, jadi 330 ya. 15 kali 2 adalah 330, 330, jadi 33.000 rupiah ya. Terakhir uang Tony. Ya, Tony itu di sini perbandingannya adalah 20 per 11 dikali 24.200. Ya, ini 1, ini 22, 00. RP, hitung nolnya ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 titik. 2 kali 22 adalah 44.000. Jadi yang paling banyak adalah uang Tony, lalu uang Eni, uang Tony, uang Siska, lalu uang Eni. Ya, seperti itu ya. Ya, nomor 14. Perbandingan jumlah buku Asep terhadap jumlah buku Beni 3:4. Jumlah buku Beni terhadap jumlah buku Chandra 2:5 ya. Jumlah buku mereka bertiga ada 102 buah. Berapakah banyak buku mereka masing-masing? Ini soalnya masih bertingkat ya. Ini harap diperhatikan dengan baik soal seperti ini.
614. Ya. Yang diketahui adalah perbandingan buku Asep berbanding buku Beni sama dengan 3:4. Ya. Buku Beni banding buku Chandra ya, Beni banding Chandra 2:5, 2:5 ya. Jumlah buku mereka bertiga sama dengan 102 buah. Berapa banyak buku mereka masing-masing? Ini yang ditanya. Berapa banyak buku mereka masing-masing? Ya, jawab. Ya, ini adalah perbandingannya bertingkat ya. Di pertama adalah 3:4. Ini dikalikan 2 ya. Kemudian di bawahnya ada siapa namanya itu? Asep Beni banding Chandra ya, 2:5. Nah, ini seperti ini ya Ibu bikin ya. Ini dikalikan 4 ya. Nanti perbandingannya adalah Asep banding Beni banding Chandra setelah dikalikan ya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 banding Beni. Ayo, 4 kali 2 8, 2 kali 4 juga 8. Jadi cukup kita tulis satu saja. 6:8. Chandranya adalah 5 dikali 4 20 ya. Jadi berubah seperti ini nanti perbandingannya ya. Diulang, 4 kali 2 adalah 8, 2 kali 4 adalah 8. Jadi ambil satu saja. Ya, terakhir kita akan mencari jumlah perbandingan dahulu ya. Jumlah perbandingan kita tuliskan jumlah perbandingan sama dengan, kita jumlahkan 6 tambah 8 tambah 20 ya, tentunya 34 ya. Baru bisa kita menghitung buku Asep ada berapa. Nah, Asep tadi perbandingan adalah 6 ya per 34 dikali jumlah buku mereka 102 ya, seperti itu ya dibuat ya. Kemudian buku Beni perbandingannya adalah 8 per 34 dikali 102. Kemudian terakhir buku Chandra ya. Ya, perbandingannya adalah 20 per 34 dikali 102. Ya, kita hitung. Ini sama-sama dibagi 34, hasilnya adalah 3. Ya. 6 kali 3 adalah 18 buah. Ini juga 34 bagi 34 ya, 1 ini 3. 8 kali 3 sama dengan 24 buah. Kemudian ini 1, ini 3. 20 kali 3 adalah 60 buah. Ya, jika dijumlahkan nanti hasilnya ini 12, 2, 4 tambah 6 102 ya. Jadi harus seperti ini mencarinya. Nomor 15. Banyak pensil merah, kuning, dan hijau jika dijumlahkan adalah 124 batang. Banyak pensil merah adalah
3/5 kali pensil kuning, dan banyak pensil kuning adalah 2/3 kali banyak pensil hijau. Berapa banyak pensil masing-masing? Ya. Nomor terakhir, jumlah pensil merah, kuning, dan hijau. Ya, sama dengan 124 batang. Pensil merah 3/5 dikali pensil kuning.